Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 300. Dong Suebing terkejut melihat betapa perhatiannya Yu Meixia. Tidak ada orang lain yang akan menunggunya seperti Yu Meixia. Sore, jam 10 malam. Yu Qianqian sudah tidur di kamarnya, dan Yu Meixia sedang mencuci rambut Dong Suebing di kamar mandi. Kamu tidak boleh mandi karena lukamu mungkin akan basah. Aku akan mencuci rambutmu di sini saja. Oke, jangan membuat dirimu lelah. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak ada hubungannya. Apakah ini kekuatan? Oke, itu bagus. Terima kasih. Dong Suebing sedang duduk di depan cermin, dan Yu Meixia berdiri di belakangnya, memijat kulit kepalanya dengan sampo secara perlahan. Beberapa jam setelah Dong Suebing kembali, Yu Meixia sedang sibuk. Dia harus memberinya makan, menyalakan rokok, membantunya mengganti sandal, mencuci kaus kaki, terlalu tidak nyaman di musim panas jika dia tidak bisa mencuci rambut dan harus mengganggunya lagi. Dong Suebing memandang Yu Meixia di cermin dan berkata, "Setelah lenganku pulih, aku akan membantumu melakukan semua pekerjaan rumah tangga, dan kamu bisa istirahat." Jawab Yu Meixia, "Aku tidak lelah, dan aku harus menjagamu." Apa yang kamu maksud dengan seharusnya? Tidak ada pembantu yang akan mengurus orang seperti ini meskipun mereka mendapat 8.000 sebulan. Yu Meixia tidak membalas Dong Suebing dan terus mencuci rambutnya perlahan agar sampo tidak masuk ke matanya. Dong Suebing bertanya, "Apakah kamu membawa Qianqian keluar selama liburan?" "Tidak, liburan musim panasnya baru saja dimulai kemarin lusa." "Bagaimana denganmu? Apakah Anda di rumah menonton TV setiap hari?" "Kamu tidak keluar." Aku tidak mengenal siapapun di sini dan tidak keluar." Dong Suebing khawatir Yu Meixia akan kesepian. "Kakak Yu, kenapa kamu tidak mendapatkan SIM? Aku bisa membelikanmu mobil, dan kamu bisa pergi jalan-jalan saat kamu punya waktu luang. Selain itu, akan lebih mudah bagimu untuk mengirim dan menjemput Qianqian ke sekolah dengan mobil." Yu Meixia berhenti sejenak dan berkata dengan cepat, "Tidak dibutuhkan. Saya bodoh, dan saya rasa saya tidak bisa belajar mengemudi." Dong Suebing tertawa, "Ikuti saja beberapa pelajaran, dan saya akan meminta departemen terkait untuk memberi Anda izin." "Tidak dibutuhkan. Ketua Dong Suebing, kami berhutang terlalu banyak padamu." "Jangan." Dong Suebing berpura-pura marah. "Kami adalah keluarga dan berhenti mengatakan kamu berhutang apapun padaku. Saya tidak menyukainya." Yu Meixia menggigit bibirnya dan tetap diam. Dong Suebing melihat ekspresi Yu Meixia dan khawatir perkataannya akan menyakiti perasaannya. Dia menambahkan, "Saudari Yu, aku memperlakukanmu dan Qianqian sebagai anggota keluargaku. Uang tidak penting, dan keluarga adalah yang utama. Ada pepatah yang mengatakan, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Anda juga harus tahu bahwa saya punya uang dan beritahu saya jika Anda atau Qianqian membutuhkan sesuatu. Berhentilah memikirkan berapa banyak hutangmu padaku kecuali kamu memperlakukanku sebagai orang luar." Yu Meixia menjabat tangannya. Tidak aku juga memperlakukanmu sebagai keluargaku." Dong Suebing mengangguk. "Itu benar. Jadi, berhentilah mengatakan semua ini lagi." "Oke." Yu Meixia mengangguk. "Oke." Setelah mencuci rambut, Yu Meixia menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan rambut Dong Suebing. Dia telah belajar cara menggunakan peralatan rumah tangga biasa dengan bantuan Yu Qianqian. Beberapa saat kemudian, Yu Qianqian muncul di luar kamar mandi dengan mengenakan piyama. Yu Meixia mematikan pengering rambut dan bertanya, "Apa yang salah? Kenapa tidak tidur?" Wajah Yu Qianqian memerah saat dia menatap Dong Suebing dengan malu-malu. Aku perlu ke kamar mandi. Rambutku kering. Anda dapat menggunakannya sekarang." Dong Suebing tertawa dan berdiri. "Tidurlah lebih awal, dan ibumu akan mengajakmu keluar untuk membeli ponsel besok." Yu Qianqian mendengar ini dan menjawab dengan penuh semangat, "Ya, terima kasih, kakak." Yu Meixia membantu Dong Suebing keluar dari kamar mandi dan menoleh ke Yu Qianqian. "Bolehkah kamu tidur dengan dirimu sendiri? Aku harus tinggal bersama Suebing dan tidak bisa tidur denganmu." Yu Qianqian mengangguk, "Ya. Saya tidak mengalami mimpi buruk sekarang." Dong Suebing mendengarnya dan mengerutkan kening. "Kakak Yu, kenapa kamu harus tetap di sisiku?
Kamu harus menemani Qian. Anda tidak bisa menggerakkan lengan dan bahu Anda, dan akan sulit bagi Anda untuk naik dan turun dari tempat tidur. Bagaimana jika Anda haus atau perlu ke kamar mandi di malam hari? Akan lebih nyaman jika aku berada di sisimu. Jika tidak, bagaimana kamu akan turun dari tempat tidur dan membuka pintu? Yu Meixia melanjutkan, saya akan tidur di meja Anda, dan Anda dapat menelepon saya jika Anda butuh sesuatu. Sebelumnya, Dong Suebing bercanda bahwa dia tidak bisa menggerakkan lengannya dan membunyikan bel pintu dengan kepalanya, kata Dong Suebing. Kamu telah membantuku sepanjang malam, dan kamu tidak perlu menemaniku di malam hari. Aku akan baik-baik saja sendirian. Yu Meixia tidak mendengarkan Dong Suebing, dan setelah membantunya kembali ke kamar tidur, dia membersihkan meja untuk memberi ruang bagi kepalanya dan mengganti spray, sarung bantal, del. Setelah itu, dia berjalan ke arah Dong Suebing dengan malu-malu dan membantunya membuka pakaian hingga celana dalamnya. Aku akan membantumu membereskan tempat tidur. Kamu harus kembali ke kamarmu. Kamu tidak perlu mengawasiku di samping tempat tidur. Tidak apa-apa. Saat kami mengemis di jalanan, Qian dan saya selalu tidur menghadap ke bawah di atas meja. Setelah membantu Dong Suebing mendapatkan posisi yang nyaman di tempat tidur, Yu Meixia meninggalkan kamar untuk berganti pakaian tidur sutra. Dia kembali dengan bantal kecil dan menutup pintu di belakangnya. Dia duduk di dekat meja dan mematikan lampu meja. Klik, ruangan itu gelap gulita. 1 menit 5 menit 10 menit Dong Suebing mendengarkan suara nafas Yu Meixia dan tidak bisa tidur. Saudari Yu juga belum tidur, dan Dong Suebing dapat mendengar suara gemerisik bantal kulit soba miliknya. Dia harus menyesuaikan posisinya di atas bantal. Dong Suebing berdeham, Kakak Yu, klik, lampu meja segera dinyalakan. Apa itu? Tidak ada, aku hanya ingin tahu apakah kamu sudah tidur. Yu Meixia memiliki beberapa lipatan bantal di wajahnya. Belum, aku tidak mengantuk hari ini, kata Dong Suebing. Saya juga, ada terlalu banyak hal dalam pikiranku, dan aku tidak bisa tidur. Ayo ngobrol. Yu Meixia memandang Dong Suebing dan berdiri. Karena kamu tidak mengantuk, aku telah belajar menari dari seorang wanita di tempat keluarga keamanan publik. Bisakah aku menari untukmu? Anda mungkin tertidur setelah itu. Yu Meixia baru-baru ini belajar pijat, menari, dan memasak. Dia mempelajari ini untuk membalas rasa terima kasih Dong Suebing dan berharap dia akan bahagia. Dong Suebing tersenyum kecut. Menari terlalu melelahkan. Anda, Yu Meixia sudah berdiri di dalam kamar. Saya tidak lelah. Dulu, saya pernah bekerja di ladang, dan saya sangat bugar. Dong Suebing tahu Yu Meixia tidak mau mendengarkan, dan dia tersenyum. Baiklah, tunjukkan padaku tarianmu. Yu Meixia mengeluarkan ponselnya dan mencari lagunya. Setelah beberapa saat, melodi dimulai, dan dia segera meletakkan teleponnya di tempat tidur. Dia berdiri di sana dengan malu-malu dan mulai menari mengikuti irama. Dong Suebing tahu Yu Meixia telah mempelajari tarian ini belum lama ini dan merasa tegang. Gerakannya tidak sempurna, tapi Dong Suebing tidak memperhatikan gerakan tariannya. Dia sedang melihat tubuh menggairahkannya. Dong Suebing tidak mengerti jenis tarian apa ini. Sepertinya kombinasi balet dan tarian Tiongkok. Orang yang mengajar Suster Yu juga harus menjadi pemula dalam menari. Yu Meixia menari dan melihat ekspresi Dong Suebing. Dia sangat senang saat melihat Dong Suebing memperhatikannya dengan penuh perhatian. Dia melatih tarian ini selama beberapa hari untuk ditampilkan pada Dong Suebing. Dong Suebing merasa senang melihat Yu Meixia. Dong Suebing merasa seperti seorang kaisar dengan seseorang yang memasak, memberi makan, menyalakan rokok, mencuci rambut, dan menari untuknya lagu dari Nokia N8 diakhiri dengan gerakan dance terakhir Yu Meixia. Langkah terakhir adalah perpecahan, dan itu merupakan langkah yang sulit bagi banyak orang. Namun tubuh Yu Meixia fleksibel dan dapat mencapainya dengan mudah. Mata Dong Suebing terbuka lebar saat gaun Yu Meixia ditarik ke atas, memperlihatkan pahanya. Yu Meixia terlalu fokus menari dan lupa dia tidak memakai celana. Dia panik dan mencoba menutupi dirinya dengan tangannya dengan kikuk dan tersandung. Setelah beberapa detik, dia berhasil merapikan bajunya dan berdiri. Dia berkeringat dan terlihat lelah. Dong Suebing pura-pura tidak menyadarinya. Bagus, tarianmu sempurna. Anda adalah penari yang berbakat. Yu Meixia menjawab dengan malu-malu.
Aku tidak menari dengan baik hari ini. Dong Suebing melanjutkan pujiannya. Kamu menari dengan baik, bukankah kamu baru saja mempelajari tarian ini? Haha, setelah aku sembuh, kamu harus mengajariku, dan kita bisa menari bersama. Yu Meixia menunduk dan mengangguk. Apakah kamu akan tidur sekarang? Dong Suebing melihat bantal di atas meja dan berkata, kenapa kamu tidak tidur di tempat tidur? Tidak, Yu Meixia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dong Suebing melanjutkan, akan tidak nyaman tidur di dekat meja. Pilihannya adalah Anda naik ke tempat tidur, atau kembali ke kamar Anda. Pilih salah satu. Yu Meixia mengertakkan gigi dan melihat ke tempat tidur. Dia ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berjalan ke tempat tidur dan duduk di tepi tempat tidur dengan hati-hati. Beberapa hari yang lalu, Yu Meixia dan putrinya berbagi tempat tidur dengan Dong Suebing, dan dia sangat tersentuh olehnya. Terlebih lagi, Yu Meixia telah menyentuh penis Dong Suebing ketika dia membantunya buang air kecil sebelumnya, dan sekarang, dia tidak terlalu malu. Dia khawatir Dong Suebing mungkin membutuhkan bantuan di tengah malam dan memutuskan untuk tinggal di sisinya. Dia mematikan lampu dan berbaring dengan ringan di samping Dong Suebing. Kak, apa rencanamu untuk masa depanmu? Rencana? Aku tidak tahu. Angkat kian-kian, dukung pendidikannya ke universitas. Saya sedang berbicara tentang Anda. Apakah kamu punya tujuan, sasaran? Aku belum memikirkan hal itu. Satu-satunya harapanku adalah agar Kian-Kian menjalani kehidupan yang baik dan menyelesaikan pendidikan universitasnya. Saya akan tinggal di rumah dan memasak untuknya setelah dia lulus. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.